kita ikuti prosesnya aja ya. Gitu. Tadi kan Gusman udah sampaikan gitu kan. Kurang lebih sama sih. Mungkin soal perdamaian kemarin ramai kan konflik sampai waktu itu kenapa sih mungkin kalau boleh tahu? Saat ini aku belum menjawab ya, tapi intinya mungkin saya mengikuti hati nurani dan hati kecil yang dalam hati saya, makanya saya Berarti ada kekecewaan teh? Oh enggak, itu kan sesuai sama hari ini. Bang Densu itu sebagai penyelenggara itu memang harus dihadirkan gitu kan. Dan pada saat itu deadlocknya karena pihak Bang Densu telepon dimatiin kan itu. Dan poin-poin yang dari Bang Densu untuk dimasukkan ke draft itu enggak diakomodir gitu. Itu aja sih. Merasa terintimidasi teh kemarin karena kan cowok-cowok semua teh cewek sendiri. Ya kalau itu nanti persepsinya masing-masing lah. Kan kita juga ada di sebelah TT, kita laki-laki juga. Teh terkait klausul draft yang dibuat sama Om Brian sendiri, katanya memang itu sesuai pasal-pasal dan Teh Novi juga sudah tahu seperti apa? Gitu. Kalau TT sendiri memang kalau tugas baca-baca draftnya aku gitu kan, memang kita udah baca pada prinsipnya gitu kan. Tapi di situ teman-teman mesti ingat, di situ tulisannya draft. Draft itu yang akan dibicarakan lagi oleh para pihak untuk kemudian difinalisasi, bukan draft itu ditandatangan. Itu udah kita notice loh dari awal. Kalau ini ada pemaksaan atau ada arahan penggiringan penandatangan draft TT di situ, kita walk out. Dan aku rasa semua tim intinya TT yang datang udah pada tahu gitu. Kemauan TT seperti itu, kemauan TT sebagai klien seperti itu. Tapi dengan itu kan sebelum draft itu final untuk mau dirembukin kan sebelumnya sudah ada pembenaran atau dibenerin sedikit-sedikit ini? Enggak, dengan keterbatasan waktu kita juga hanya meng-highlight beberapa poin. Pak Hari, kami dari Setara Institut yang sekarang mendampingi proses hukum. Oke. Mungkin soal kemarin Bang Brian mengundurkan diri sebagai pengacara. Komunikasinya karena sudah berkomunikasi juga mungkin seperti apa? Ya kalau berkomunikasi, aku mewakili Teteh secara individu sudah berkomunikasi kepada Om. Kita saling bermohonan maaf lah ya atas kesalahpahaman atau segala macam yang terjadi. Pada intinya sih dari Teteh sendiri nggak ada masalah lah gitu kan ya kita. Cuma teman-teman media bisa ini aja nilai sendiri aja. Intinya saya pribadi mungkin ada pihak-pihak yang tidak setuju atau tidak suka pada saya WO, tapi itu semua kehendak saya, bukan kehendak siapapun. Saya minta maaf. Bang, mungkin boleh dijelaskan dulu tadi yang klausul 7 turunan itu? Klausul 7 turunan itu kan nggak ada. 7 turunan itu kan memang postingan Bang Densu ya, ada 7 turunan gitu ya. Jadi yang dimaksud klausul itu adalah kenapa akan open donasi lagi. Karena dananya habis. Sebenarnya gini, perspektif yang waktu itu Om jelaskan ke kami itu, ini dalam pengobatan masalah itu ada 3 kondisi ya. Kondisi pertama, ini kan duit yang ada 1,3 M. Kondisi pertama, kalau pengobatannya hanya 100 juta, sisanya buat apa? Kondisi kedua, kalau pengobatannya pas 1,3, oke, nggak ada masalah. Kondisi ketiga, kalau pengobatannya sampai lebih dari 1,3 M, akan seperti apa kekurangannya? Itu maksud dari pasal normatif tersebut. Gitu. Itu yang dijelaskan ke kami, gitu kan. Dan kita sih ya so far ya oke-oke aja, nggak ada masalah gitu kan. Kalau memang itu mau dimasukin sama Om, tapi kita sebenarnya dari yayasan kita udah tahu itu habisnya akan berapa. Karena rencana tindakannya kan udah kita pegang. Yang di JC. Yang di JC. 100 sampai 200 juta. Iya, gitu. Itu kita udah tahu. Nah ini kan Bang Farad juga membantah soal klausul itu kan bukan dia yang bikin dari. Oh, kita nggak tahu lah kalau hal itu, tapi memang sepengetahuan saya sebelum Om membuat draft itu, Bang Farhad itu sempat menghubungi saya minta nomor Brian. Ketika ada komunikasi itu terciptalah itu gitu kan. Itu kita juga nggak tahu. Karena waktu mediasi pertama itu cuma ada 2 kesepakatan. Iya. 1 dan 2 itu aja. Yang di Gedung Juang kan ada 2 poin. Tapi setelah Teteh sama aku ke Kemensos kan kemudian harusnya berubah sesuai dengan arahan atau aturan yang berlaku kan gitu. Itu sih memang ada dinamika dan ada revisi yang cukup signifikan dan lumayan sering gitu, karena memang ini kemudian viral dan pihak regulator pun juga memberikan masukan. Ger disebut yang karakter FA. Iya. Yes. Gimana Ger? Dan terkait juga lu sebagai pengacara mungkin tidak
Ya nggak apa-apa, kita kan di sini kan memang dari awal saya itu diposisikan memang di sini sebagai pengurus yayasan gitu kan dalam kasus ini. Bang Farhad pun juga udah pernah kita surati dan beliau juga sudah somasi saya gitu kan. Nggak apa-apa kalau emang mau seperti itu ya silakan aja kan, masing-masing punya hak untuk melakukan laporan atau hak untuk mengklarifikasi ya. Nggak ada masalah sih kalau Kapan somasi? kemarin. Oh, baru kemarin. Iya. Oke, kalau soal tantangan dari Alvin ini gimana yang 3 miliar itu? Makin banyak yang Itu udah masuk nggak itu relevan ini gimana nih Teh? sama Makin yang banyak hari ini. pihak yang masuk. Kemana-mana. Teteh sendiri gimana sih? Banyak pihak yang masuk untuk Melebar kemana? ya. Maksudnya Harus. kan ada yang positif ada yang negatif, termasuk dengan Gusmen kan, makanya ya sudah, udah Gusmen udah turun, ya ini kan udah mau mengerucut, itu aja teh. Ya, yang jelas kita ikut arahan Gusmen, Pak Wamen, ya, Ya, Pak Bu Dirjen. Dirjen. Semuanya kita ikutin arahannya, dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih untuk Gusmen, untuk Pak Wamen, semua yang sudah menerima kita di sini dengan sangat baik. Jadi teh mungkin soal ini kan sampai donasi ini kan sampai diduga juga ya. Nah, ini gimana teh? Ya, reaksi Teteh gimana para donatur? Itu haknya donatur, boleh, nggak ada masalah. Itu bergulir pun ya nggak masalah, kita nggak boleh, kan orang mau lapornya tadi boleh, orang mau gugat juga boleh kan, kita nggak boleh larang lah. Betul. Dan terkait audit ya, saya selalu sampaikan dan konsisten untuk audit, silakan diaudit. Dari awal kita nggak pernah takut untuk audit. Mau rekening pribadi saya, mungkin staf saya dan orang-orang pengelola yayasan, silakan. Kita bersedia dengan senang hati. Mungkin itu aja ya. Ada lagi? Ada lagi? Teh mungkin apa sih yang diinginkan, karena kan ngeliat Teteh tuh kayak capek banget ngurusin ini satu orang. Iya, Berbulan-bulan ya Teh. betul. Ini sekitar 2 bulan ya sudah berjalan. Saya pun kan punya anak asuh, kita punya ODGJ, kita rawat, dan kita kegiatan sosial tetap harus jalan. Banyak orang yang butuh bantuan saya, makanya saya berharap ini segera selesai, karena sangat disayangkan yang harusnya kita bantu orang tapi tersita untuk hal seperti ini gitu. Itu aja sih, dan pesan untuk Pak FA sekali lagi sih, tolong hargai wanita ya. Bagaimanapun dia kan lahir dari rahim perempuan, masa dia membentak-bentak dengan cara seperti itu mah sangat tidak etis, apalagi nih notabene pengacara gitu. Itu aja sih, saya kan bukan siapa-siapa ya, saya yang namanya kita tamu diundang diperlakukan. Teh, terakhir Teh, ini kan kasus sudah kemana-mana, udah banyak pihak masuk dari ABCD. Tapi sebelum ada pihak-pihak tersebut, sempat gak ngobrol empat mata dengan Agus? Sebenarnya apa sih yang Agus pengen gitu? Oh, udah. Udah, kita udah komunikasi. berjalan pengobatannya, berjalan 5 kali ke JSC. Kalau misalnya ditanya awal mulanya pas setelah podcast kan baik-baik aja, komunikasi juga berjalan dengan baik, telepon-teleponan, terus Kita ke rumah dampingin ke rumah sakit. didampingi, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Yang menjadi masalah kan semenjak Ada ya intervensi. ya itulah kan bisa jawab. Tanya yang itu. Teh, dengan maksudnya bergabungnya pengacara baru ini seperti apa langkahnya? Langkahnya, Silakan Mbak Disna. Ya langkah-langkahnya kalau yang sudah kerana hukum tentu kita akan hadapi itu ya. Terus kemudian tadi Teknopi sudah sampaikan kami sangat mengapresiasi langkah Kemensos untuk masuk ke dalam ini, karena memang ini kan hak publik ya, sehingga kemudian tentu Teknopi juga menjadi berat kalau ini menanggung sendiri. Jadi kehadiran negara ini memang diharapkan Teknopi dari awal gitu, dan alhamdulillah hari ini sudah sampai di titik ini, dan semoga segera kelar, Agus segera mendapat pengobatan dan semuanya close gitu. Kan sempat konsul juga ke ahli bahasa dan lain-lain terkait itu kan. Mungkin ada rencana untuk lapor balik karena kan ini udah berkas semua berkas juga tuh. sebenarnya Gimana sorry? Kayak kan Ngomongnya artinya lo lapor balik ke mana? sampai kan udah sempat konsul ke ahli bahasa terkait hal betul, yang lain-lain. ya. Oh, gitu. Ya, kan waktu itu yang itu. Sekarang nanti yang ini nanti gitu. Ya, Apakah nanti- akan dilanjutkan apa? Lanjutkan nggak? Akan lapor balik nggak? Nanti main aja ke kantornya Setara tuh. Udah masalah Jumat dong. Iya, Oke. Makasih semuanya. Teteh, Gen, Makasih, makasih. Thank you. Kemarin tulisan tae lu makan, ini lu makan, itu lu makan, udah tau aku cuma bercanda doang. Rumah lu sih enggak. Sekarang Bang Farhad akan lebih mengenal Denny Sumargo dalam hidupnya ya. Bang. Lalu kan ini juga kemungkinan dekat kan Agus juga akhirnya mau ke Singapura ya, gitu Iya. untuk
pengobatan. Kemarin juga dari imigrasi juga sudah datang ke rumahnya Bang SA Ya. untuk mengurus mungkin data-data dan paspor. Ya. Ini gimana nih Bang? Bagus. Seperti yang saya bilang kemarin, udah tepat. Agus itu berada di tangan orang yang tepat. Mereka tuh memperjuangkan Agus banget untuk masalah pengobatannya juga, bahkan uang donasi belum bisa turun karena belum adanya kesepakatan ini. Mereka masih membantu, terutama Bang Krisnamurti ya. Waktu itu saya lihat dia ngasih 50 juta cuma-cuma. Terus kemudian dia mau bawa ke Singapura. Dia udah nggak dibayar kayaknya juga ya. Terus dia ngeluarin duit. Makasih banyak Bang Krisnamurti dengan ketulusannya. Saya juga apresiasi loh Bang Farhat itu. Dia selalu nemenin siapa? Agus ya, kalau ke rumah sakit itu kan nyita waktu dia juga. Sedangkan dia bisa ngurus kasus-kasus lain yang mungkin nilainya gede untuk lawyer fee-nya dia. Kayak kasus UMKM itu kan lawyer fee-nya gede tuh. Dan kasus-kasus lain mungkin yang menurut aku menyita waktunya beliau. Jadi apresiasilah, karena selain mereka pusing, mereka juga mau bantu Agus gitu loh. Dan aku pikir itu hal yang keren banget. Kenapa? Kakak, udah soal kasus? Belum. Kakak mungkin kasusnya coba. Mau update sedikit kemarin. Udah nggak usah lah, bagusan kasus. Oke, Kak. Ini yang kemarin kan ramai juga nih dari Agus sendiri. Iya. Akhirnya banyak yang support nih dari banyak lawyer juga yang mendatangi. Lalu kontra dengan akhirnya ada beberapa lawyer juga yang jauh dari Kanovi. Ini gimana nih? Kontra. Iya, maksudnya dalam arti pro dan kontra nih dalam kasus ini, ada yang dukung Agus lebih banyak sekarang, ada juga yang menjauhi pengacaranya. Ini gimana? Ya, biarinlah mereka main. Ya orang pengen main-main, biarin aja. Jangan ganggu, gue nggak mau ganggu sih. Tuh, gue bukan pengacara, ada urusan gue dengan hal di bagian itu. Biarkan mereka bermain, beradu argumentasi, narasi, kebijakan, produk hukum, ini saling menyerang pribadi yang nanti itu inilah begitu ya. Itulah. Tadi yang di dalam itu mungkin yang ditanyakan seputar apa aja sih Kak, kalau boleh tahu dari kementerian dari dalam? Pak Menteri pengen dengar dari aku pribadi. Ini poinnya kenapa? Jadi ternyata ini produk Kemensos yang kalian harus tahu. Dalam pengumpulan dana PUB, pengumpulan uang dan barang ya, itu ada izinnya. Jadi nggak bisa nih kalau lu bukan yayasan, perorangan, bikin penggalangan dana, itu nggak bisa. Itu ada izinnya. Dan izin itu berdasarkan Undang-Undang PUB tahun 61, betul? Tahun 61, di mana apabila ini terjadi konflik, maka uang itu akan dipermasalahkan dan menjadi ilegal. Ada kemungkinan apa? Kemungkinan bahwa saya anggaplah sebagai inisiator bisa kena pasal itu, yaitu menjadi terdakwa dengan hukuman 3 bulan paling lama atau denda Rp10.000 gitu. Jadi tadi saya langsung nawarin 110 untuk 10 pelanggaran lagi. Karena saya kan niatnya baik, ya kan? Gitu. Ini kan maksudnya keterangan itu. Jadi supaya sampai informasinya bahwa melakukan pengumpulan uang dan barang di luar yayasan itu ada undang-undangnya. Nah, ini kemudian berkembang ke arah bahwa apabila pihak donatur berkeberatan dan menggugat uang yang sudah ada ini terhadap penyalahgunaan, ada kemungkinan orang yang melakukan itu bisa terpidana. Nah, itu yang tidak dimau oleh Gus Menteri. Makanya Gus Menteri meminta keterangan saya supaya beliau tahu apa yang harus lakukan. Berarti kemungkinan ada dari Kak Novi sendiri mungkin ada mengarah ke pelanggaran pasal nggak sih, atau mungkin seperti Mungkin apa? saya bisa kena, Novi bisa kena, gitu. Kok kenapa tadi tidak digabungin sama pihaknya Agus sendiri untuk bisa mendengar? Karena hari ini memang untuk saya ketemu Pak langsung Pak. Undangan langsung apa? Iya. Intelijen. Intelijennya Ciolik. Iya, gitu. Dah, cukup ya. Oke. Lanjut. Oke, terima kasih Kak.